Kelompok 7. Peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol dikenal dengan nama Iberia Asbania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai oleh Vandal. Dari perkataan Vandal ini, orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Pada masa khilafah Abdul Malik, Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani diangkat menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa khilafah Al-Walid, Musa ibnu Nasir memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Dalam pertempuran di Makkah, Raja Roderick dapat dikalahkan, membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Pasukan Islam berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Penaklukan Spanyol oleh Islam merupakan awal dari penguasaan Islam di Spanyol selama berabad-abad. Hal ini memiliki dampak yang besar dalam sejarah Spanyol dan Eropa, serta memberi sumbangan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kemunduran Islam di Spanyol terjadi perpecahan kekuasaan dengan munculnya negara-negara kecil yang bebas dari pemerintah pusat. Setelah kekuasaan Abdul Malik, terjadi kemelut dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan penurunan kualitas pemerintah dan ketidakstabilan politik. Pergantian khilafah secara cepat dan tidak stabil seringkali melalui kudeta yang membuat Spanyol terpecah menjadi banyak negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi. Hal ini juga mengakibatkan penghapusan jabatan khilafah oleh Dewan Menteri. Masa ini disebut dengan periode Maluk At-Taif. Keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka orang-orang barbar setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur. Meski terdapat beberapa calon khilafah dari keturunan Daulah Umayyah, kekuasaan mereka tidak mampu memperbaiki keadaan dan berakhir pada tahun 1031 Masehi. Pada periode antara tahun 1035 sampai 1092, Muhammad Daulah Murabitun dan Daulah Muhawidun menjadi kekuatan kerajaan Islam di Spanyol. Namun pada tahun 1212, tentara Kristen berhasil mengalahkan dinasti Muwahhidun yang semakin melemahkan kekuasaan Islam di Spanyol. Hal ini menyebabkan kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol. Baik, saya akan melanjutkan kelompok 8, dinasti Fatimiyah di Mesir. Setelah kematian Imam Ja'far al-Sadiq, terdapat perbedaan pendapat di kalangan sekte Syiah Ismail mengenai siapa penerus imam. Abdullah bin Maimun membentuk sistem keagamaan dan politik. Ismail bersama dengan Said ibnu Husain mereka pindah ke wilayah Salamiyah, Suriah pada tahun 860 Masehi dan membangun kekuatan militer. Pada tahun 874 Masehi, Abu Abdullah Al-Husain muncul di Yaman dan menyatakan dirinya sebagai cikal bakal Al-Mahdi. Ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah di timur. Setelah kematian Al-Mahdi pada tahun 934 Masehi, putranya Abu Al-Qasim atau Al-Qaim memperluas kekuasaannya hingga dinasti Fatimiyah hingga ke Italia, yang berhasil menaklukkan Mesir dan menumpas pemberontakan. Pada tahun 945 Masehi, dinasti Fatimiyah menguasai Tunisia dan Silisia. Al-Mu'iz memiliki seseorang jenderal ulung bernama Jauhir yang memimpin pasukan penaklukan ke Atlantik dan Afrika Utara pada tahun 973 Masehi, menjadi pusat pemerintahan Imam Fatimiyah dan Khalifah. Adapun kemajuan dinasti Fatimiyah, yang pertama dalam bidang politik dan pemerintahan, yang kemudian kedua pemikiran dan filsafat, yang ketiga pendidikan dan iptek, yang keempat ekonomi dan perdagangan, yang kelima sosial kemasyarakatan, yang keenam pemahaman agama, dan masa kemunduran runtuhnya dinasti Fatimiyah. Yang pertama itu kebijakan dinasti Fatimiyah yang secara tegas memaksa masyarakat Sunni Mesir untuk menerima dan mengakui ajaran Syiah. Yang kemudian kedua, pengawasan terhadap wilayah Fatimiyah melemah. Yang kemudian ketiga, peran khilafah yang tidak berfungsi. Yang keempat, konflik di kalangan militer. Dan kelima, adanya kerusuhan pun terjadi di Mesir dan sekitarnya. Adanya kerusuhan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya. Kemudian saya akan meresume kelompok 9, yaitu dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun adalah dua dinasti Islam yang berkuasa di Afrika Utara pada abad pertengahan. Al-Murabitun awalnya merupakan gerakan keagamaan yang berkembang menjadi kekuatan militer dan memperluas kekuasaannya hingga ke Spanyol, di mana pemerintahan Yusuf ibnu Tafsin
Namun, dinasti ini mulai melemah sejak terjadinya ketidakpedulian kepemimpinan Ali ibnu Yusuf dan akhirnya runtuh. Sementara itu, dinasti Al-Muwahhidun didirikan oleh Ibnu Zumar sebagai gerakan keagamaan yang kemudian berubah menjadi gerakan politik yang ingin menggulingkan kekuasaan Al-Murabitun. Mereka berhasil mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Abu Mukmin dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Andalusia hingga ke Harka. Namun kekuasaan mereka mulai melemah sejak naik tahtanya Al-Nasir karena banyaknya tentangan yang merongrong kekuasaan termasuk dari sisa golongan Al-Murabitun dan pihak Kristen. Akhirnya kekuasaan Al-Muwahhidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Purnama. Di sini saya akan merangkum dari kelompok 10 dan 11, yaitu Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang terjadi selama hampir 2 abad antara Kristen Eropa dan Islam Asia. Perang ini dimulai dengan sejumlah kota tempat suci Kristen diduduki oleh Islam. Perang salib menggunakan lambang salib dengan simbol kekudusan dan tujuannya adalah untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari Islam. Dampak perang salib termasuk mempererat hubungan antara barat dan timur serta mempengaruhi perkembangan intelektual di Eropa. Sementara itu, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ke-11, yaitu dinasti Mamalik, adalah kerajaan Mesir yang muncul dalam situasi politik yang kacau dan berhasil bertahan selama 3/4 abad. Mereka mencapai kemajuan dalam konsolidasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, seni, dan budaya. Namun dinasti ini mengalami kemunduran dan kehancuran karena faktor internal seperti pemerintahan yang tidak stabil dan kondisi alam yang buruk, serta faktor eksternal yaitu kekuatan Turki Utsmani yang semakin kuat. Akhirnya dinasti Mamalik runtuh akibat serangan dari Turki Utsmani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah pula bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi dan politik, sosial, budaya yang berlainan. Tokoh-tokoh yang diantaranya Marco Polo, Muhammad Ghor, Ibnu Battuta, Diego Lopez de Sequeira, Sir Richard Manstead. Sedangkan sumber-sumber penduduk maksudnya Islam di Indonesia diantaranya adalah yang pertama berita dari Arab, yang kedua berita dari Eropa. Berdiri sebagai kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut adalah wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Maluku, dan wilayah Sulawesi. Kerajaan Samudra Pasai bukan kerajaan pertama di Aceh, seperti yang sering dibahas oleh banyak kalangan sejarah. Kerajaan Demak, Kerajaan Majapahit kehilangan yang mutlak atau daerah pesisir di utara Jawa adalah salah satu hal yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Mataram dan riwayat berdiri tepatnya pada tahun 1582 yang terletak di Kota Gede di sebelah tenggara Yogyakarta. Kerajaan Mataram ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antaranya sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sejak saat inilah daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsman. Puncak kejayaan dinasti Safavid Persia. Selama daulah Safawiyah berkuasa di Persia di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu Ismail dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas. Faktor-faktor inter mundur dan kehancuran kerajaan Safawiyah adalah: pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas kedua,
Administrasi pemerintah dirubah, beberapa provinsi kaya dibawa oleh pemerintah pusat diperintah oleh langsung sah. Yang kedua, terjadinya perebutan yang disebabkan oleh tradisi menunjukkan raja. Puncak kejayaan dinasti Mughal di India. Pada masa pemerintahan Akbar, kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Ketika itu kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan dan imperiumnya mengalami tekanan dari berbagai luar. Akbar lalu membentuk landasan institusional juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Masa kemunduran dinasti Mughal India. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dilihat babak kemunduran dan bermuara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas kerajaan Islam. Faktor utama yang menyebabkan kekuasaan Mughal mundur sampai mengalami kehancuran adalah terjadinya stagnasi dalam membina kerukunan antar umat beragama pada masa Aurangzeb.